Tuhankan manusia, begitu ya? Kata teman-teman yang lain ya, orang kita Muslim, kenapa kamu Tuhankan manusia, ya kan? Nah, begini Pak Ustadz, sementara Yesus punya Tuhan, ya kan? Jadi Pak Ustadz ini, manusia, anak manusia, betul? Ya, dia manusia. Betul. Terus? Manusia, anak manusia. Oh. Tuhan, anaknya Tuhan. Enggak. Betul. Anak Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin punya anak, ngapain? Nggak pantas dia punya anak yang namanya Tuhan. Yes, Pak. Ya, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama Bapa. Firman itu perkataan. Anakku engkau hari ini kuperanakan, inilah anak yang kukasihi, kata Bapa. Jadi anak. Yesus itu anak Bapa. Anak Bapa. Terus? Ya, anak Bapa. Artinya Yesus itu anak Bapa. Bapa itu Tuhan, betul? Baik, begini Bu. Ya, Anda tahu nggak? Selain Yesus banyak juga anak-anak Bapa, termasuk iblis. Gimana sih? Coba Anda baca. Daud anak Bapa, orang beriman anak-anak Bapa, malaikat anak Bapa. Orang beriman itu ya orang kudus itu anak-anak Bapa. Oke, yang membedakan apa? Cuma satu ayat. Inilah anak yang kukasihi. Hari ini engkau kuperanakkan. Nggak ada diperanakkan si Daud, si nabi-nabi lain nggak ada. Hanya Yesus. Baik Bu, gini, kalau untuk masalah anak Bapak itu udah populer di Yahudi sebelum Yesus nongol. Ya, anak Bapak, itu Tuhan. Malaikat anak Bapak juga, anak-anak Allah. Tuh, ya. Orang beriman anak-anak Allah. Iblis pun termasuk anak Allah. Tiba-tiba ya di perjanjian baru inilah anak yang aku kasihi. Nggak heran saya. Karena sebelum itu juga banyak anak-anak Bapa gitu. Anak-anak Allah itu udah banyak. Jadi nggak bisa dengan alasan itu Anda mengatakan Yesus anak Tuhan. Enggak. Apa yang dimaksud anak di dalam keyahudian, pemahaman orang Yahudi, yaitu orang-orang yang dekat yang apa? Yang dia patuh akan perintah Tuhan. Contoh malaikat, contoh orang beriman. Tuh anak-anak Tuhan, anak-anak Allah disebutnya seperti itu. Tuh ya di Yahudi udah ada Bu, udah populer. Ya, cuma satu anaknya melalui firman. Jadi itu Pak Ustadz harus tahu tadi di hulu itu artinya pada mulanya, ya kan, Bapa Alfa dan Omega. Dia berfirman. Allah itu mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, bersama Bapa. Nah, kalau begitu menurut Anda Bu, dilahirkan melalui perkataan. Saya mau tanya, dia dilahirkan melalui perkataan. Ya, istrinya Tuhan mana tuh? Loh, sekarang saya mau tanya Pak. Kan gitu. Si Adam dilahirkan melalui apa? Lah, Adam bukan dilahirkan, dia dibentuk dari tanah. Itu Adam. Adam juga disebut anak Tuhan loh. Hawa juga tidak dilahirkan. Iya, kalau Hawa kan dari Adam. Kita nggak bahas Hawanya, kita bahas Adamnya. Adam disebut anak Tuhan. Kalau Adam disebut juga anak Tuhan lebih dulu muncul kan kayak gitu. Ya, Adam itu tidak dilahirkan. Oke? Betul. Yesus juga tidak dilahirkan. Iya, kalaunya sama-sama tidak dilahirkan, bukan menjadi alasan bahwa dia adalah sama dengan Tuhan. Kagak. Ini, oke. Satu aja pertanyaanku. Yang ini Pak Ustadz tentang ketuhanan. Kalau saya menuhankan Yesus, apakah Bapa atau Allah itu cemburu? Kalau Anda menuhankan Yesus, apakah Allah Allah Bapa itu cemburu? Iya. Nggak cemburu. Iya. Karena apa? Karena kata Yesus, bentar. Karena kata Yesus apa? Tuhan itu maha pencemburu. Kan kayak gitu. Di kitab Yahudi juga ada. Tuhan itu maha pencemburu. Ya. Oke? Nah, lalu Anda menuhankan Yesus karena apa?
Bapa tidak pernah menghendaki Anda, Bapa yang di sorga, untuk Anda menuhankan itu Yesus. Gak ada. Mana coba? Tunjukkan sama saya ayatnya. Bahwa kehendak Bapa di surga, Yesus itu agar Anda tuhankan dan Anda sembah. Nggak bakalan ada. Oke. Ini aja Pak Ustadz. Kita tanya coba Kristen yang di bawah, audiens yang di bawah. Apakah Bapak cemburu kalau kita menyembah Tuhan Yesus? Nah, Coba, tuh iya, jawab iya. teman-teman. Jawab, apakah Bapak itu cemburu kalau kita menuhankan anaknya Yesus? Katakan tidak atau ya cemburu. Cemburu ya. Tidak cemburu? Tidak. Ayo. Apakah Bapak yang Kristen coba, yang Kristen. Apakah Bapak di surga cemburu kalau kita menuhankan Yesus? Katakan iya kalau cemburu, katakan tidak kalau tidak cemburu. Cemburu kata Berarti teman-teman. Nah, ini nggak ada yang Kristen nih. Nggak ada yang Kristen Cemburu nih. kan kata teman-teman tuh. Mau saya kasih ayatnya Ibu? Coba buka Keluaran 20 nomor 5. Tidak cemburu Bapak, tidak cemburu. Ya, buka Yang katakan dulu. tidak berarti Kristen. Buka dulu ayat yang saya Periksa aja orang sebutkan. yang pasti Kristen. Ya. Keluaran 20 nomor 5. Bacain. Oke. Kita belajar mengajar ya Pak Ustadz, diskusi ya. Apa Keluaran? 20 nomor 5. Masa saya harus ajari Itu Ibu kata Menteri cemburu. Keuangan sih? Iya, seharusnya Ibu Menteri Keuangan gak perlu saya ajarin tentang ini. Iya, kata kecemburuan itu ke iblis Pak Ustadz. Ibu ya. Bukan. Anaknya. Baca dulu dah. Keluaran 20 nomor Bukan 5. ke anaknya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, kepada siapa? Siapapun, mau iblis, mau manusia, mau Yesus. Sebab kata Tuhan, ya, kata Tuhan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya. Oke? Jadi di sini Tuhan kagak mau diduakan. Oke? Tuh Tuhan kagak mau diduakan. Terus coba Anda buka ya. Buka dulu Yesaya, Ibu. Yesaya 46 nomor 5. Saya bukakan aja nih ya. Yesaya 46 nomor 5 nih, ya. Oke? Apa di sini dikatakannya? Kepada siapa kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Jadi dengan anaknya saja dia kagak mau disamakan. Tuh Tuhan tuh, makanya ya kagak ada. Bukan seperti itu maksudnya. Bu, sorry Bu. Ini suara saya kok mantul ya. Coba dibenerin dulu Bu. Ya. Mantul suara saya loh teman-teman. Kenapa itu? Iya, nggak tahu ini suara saya mantul. Gak enak Gak didengar. ada diapa-apain Pak Ustadz. Dari Ibu mantulnya. Double Bu suara. Kalau saya ngomong itu jadi 2 kali gitu kedengarannya di tempat saya. Itu di tempat saya. Mantul Iya, Bu, saya mantul juga masih. dengar, tapi saya nggak ada masalah Pak Ustadz. Cuma Nah, kan masih. Mantul